Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini yang tersebar di tanah air. Berita kali ini datang dari Presiden Joko Widodo. Sempat dibilang jenius, tagar jenius bikin utang malah menggema di Twitter. Netizen juga menyinggung pemerintahan Joko Widodo. Dilansir melalui Isu Bogor dari redaksi Pikiran Rakyat, pemerintahan Presiden Jokowi kembali disorot oleh netizen, dan kali ini netizen malah menaikkan tagar jenius bikin hutang, dan hingga menggema di media sosial Twitter. Hebat Pak Jokowi ya, gara-gara kebijakan rakyat bisa hutang KUR 50 juta, aku bisa beli pekarangan dan bikin bubuk kecil-kecilan. Saut akun @cokro sekian seperti dilihat melalui redaksi pada Sabtu 16 Oktober yang lalu. Jadi merasa tertolong, gak apa-apa, hutang negara banyak, asal rakyat ikut menikmati, dibilang buzzer RP, sabar amat. Begitu sambungnya. Astagfirullah, masa kebijakannya hutang mulu? Cuit akun @embu1453. Tidak hanya soal itu, netizen lain juga ada yang mengaitkan utang dengan korupsi. Korupsi membuat negara terpuruk, hutang membuat masa depan suram. Gurau akun @aww. Di sisi lain ada juga netizen yang justru heran mempermasalahkan bahwa Indonesia berhutang. Dari akun @andikanonim, lah emangnya negara lain pada nggak utang apa? Begitu cuitnya. Presiden Jokowi nampaknya tak pernah surut dari perhatian hingga kritik pedas warganet di media sosial. Seperti yang terlihat di list trending topik Twitter Indonesia pada Sabtu siang 16 Oktober, dengan tagar jenius bikin hutang, terpantau naik dan terus menggemakan kritik untuk Jokowi. Banyak warganet yang geram tatkala tahu Indonesia memiliki banyak hutang, sedangkan beberapa waktu lalu ada seorang profesor dari Singapura yang menyebut Jokowi sebagai pemimpin jenius. Beberapa dari mereka malah melontarkan berbagai kritik pada RI1 itu, dimulai dari sentilan langsung hingga kalimat satire. Kembang kemukus, kembang gelepang, kayaknya jenius kok sukanya bikin utang, kata warganet dengan akun Rayi Alfia di Twitter pada Sabtu 16 Oktober. Yes, Presiden Ruwet Nesia, tagar jenius bikin hutang. Lanjut akun Irfan Ismail. Pak Presiden, hutang segitu kalau emang untuk rakyat, pastilah rakyat tak ada yang kelaparan sampai sulit mencari uang. Namun si presiden yang katanya jenius malah memakmurkan buzzer RP-nya yang kerjanya hanya mengiyakan apapun kata majikan. Sambung akun @azahara. Ketika hutang menggunung, disitulah kejeniusan berada. Imbu akun Terbit. Diketahui Jokowi menuai banyak sorotan usai ia disebut jenius oleh Profesor Singapura. Kemudian RI1 itu pun turut banjir kritikan usai merestui pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan dana APBN. Tak hanya warganet, Jokowi juga mendapatkan kecaman dari sejumlah tokoh-tokoh politik Indonesia, salah satunya dari ekonom senior Faisal Basri yang menyatakan Indonesia berada di ambang kebangkrutan ekonomi. Sebelumnya diberitakan bahwa Profesor Singapura sebut Jokowi jenius. Partai Golkar mengkonfirmasi status Profesor Kishore Mahbubani dari National University of Singapore sebagai Dewan Penasihat Golkar Institute. Mahbubani menyita perhatian publik karena menyebut Presiden Joko Widodo jenius. Kendati demikian, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menilai pendapat Mahbubani soal Jokowi jenius adalah pernyataan ilmiah. Menurutnya, ucapan Mahbubani tak ada kaitannya dengan Golkar. Salah satu profesor di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, menganggap bahwa Presiden Joko Widodo sebagai sosok pemimpin negara yang jenius.
Mantan diplomat Singapura itu bahkan menganggap negara lain seharusnya jealous kepada Indonesia karena memiliki pemimpin seperti Jokowi yang ia nilai mampu meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia. Ketika beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih luas, kata Mahbubani dalam opininya yang dirilis oleh Project Syndicate. Dalam artikel berjudul The Genius of Jokowi, Mahbubani bahkan menganggap Indonesia di tangan Jokowi menerapkan model pemerintahan yang baik atau good governance yang patut dipelajari di seluruh dunia. Jokowi telah melakukan lebih dari sekadar pemerintah secara kompeten. Dia telah menetapkan standar pemerintahan yang baru, di mana seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya, ucap Mahbubani. Mahbubani juga menyinggung setidaknya 6 prestasi Jokowi, sehingga menurutnya patut dianggap sebagai pemimpin jenius. Pertama, Jokowi dinilai berhasil meredam perpecahan politik pasca pemilu. Mahbubani juga menyoroti momen ketika Jokowi tidak ragu merangkul pesaingnya di pemilu Prabowo Subianto. Mahbubani juga membandingkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro tak lebih baik dari Jokowi dalam meredakan perpecahan sosial dan politik. Poin kedua yang disoroti Mahbubani adalah Jokowi dianggap sedikit bicara, banyak bekerja. Kemudian, dalam kancah diplomasi, Mahbubani juga turut memuji Jokowi yang tetap menjaga hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China di saat bersamaan ketika persaingan dua negara superpower itu terus menguat. Mahbubani juga menuturkan Jokowi tetap mendorong Amerika Serikat untuk berinvestasi lebih banyak meski modal China terus mendominasi investasi asing di Indonesia. Namun sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini disampaikan juga oleh politikus PKS. PKS menilai bahwa pujian dari Profesor Mahbubani bermakna bagus namun ada catatan. Pertama, Pak Gishore Mahbubani adalah distinguished person, orang yang sudah punya reputasi. Track recordnya dalam relasi internasional sudah banyak dan lama, jadi pujian ini punya makna yang bagus, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Catatan Mardhani terhadap Profesor Mahbubani adalah soal Prabowo yang masuk ke kabinet. Mardhani menilai konsolidasi politik justru awalnya terjadi di tataran elit bukan dari akar rumput. Ada kritik terkait konsolidasi demokrasi yang mendahulukan konsolidasi elit. Bergabungnya mantan kompetitor ke dalam barisan kabinet bisa membuat publik justru dari jauh interaksinya ke dalam demokrasi. Karena itu Mardhani menyebut setiap pemimpin memiliki dua sisi mata uang. Menurutnya waktu dan sejarah yang akan menjawab Jokowi sebagai sosok pemimpin yang baik ataupun tidak.